PDB menuju Indonesia Emas. Industri manufaktur adalah sektor yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Prosesnya melibatkan tenaga kerja, mesin, atau bahkan reaksi kimia. Industri manufaktur Indonesia merupakan pilar penting ekonomi. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini berperan penting dalam 1. Penciptaan lapangan kerja. Industri manufaktur menyerap banyak tenaga kerja, baik terampil maupun tidak. 2. Pendapatan negara. Melalui pajak, bea cukai, industri manufaktur berkontribusi pada pendapatan negara. Pengembangan teknologi. Industri manufaktur mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. 4. Ekspor. Produk-produk manufaktur Indonesia banyak diekspor ke berbagai negara untuk meningkatkan devisa negara. Kontribusi terhadap PDB. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia cukup signifikan. Tetapi dibanding negara maju seperti Korea Selatan, prosentasenya masih kecil. Di Korea Selatan, industri manufaktur dan industri barang modal memiliki peran yang sangat signifikan dalam produk domestik bruto atau PDB. Secara keseluruhan, industri manufaktur menyumbang sekitar 32% dari PDB Korea Selatan dibanding Indonesia yang hanya 20%. Sementara itu, industri barang modal juga berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun prosentase spesifiknya tidak terlalu disebutkan secara rinci. Mengapa Korea Selatan mencapai kontribusi besar dari sektor-sektor ini? Berikutnya adalah beberapa strategi utama. 1. Investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Korea Selatan mengalokasikan investasi besar dalam R&D untuk memperkenalkan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi. 2. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar seperti Cebol berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk memastikan tenaga kerja yang terampil dan produktif. 3. Dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah Korea Selatan memberikan insentif pajak, pinjaman lunak, dan dukungan lainnya kepada pengusaha untuk mendorong industrialisasi. 4. Modernisasi infrastruktur. Modernisasi infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan industri. 5. Fokus pada ekspor. Korea Selatan mendorong industri untuk fokus pada ekspor yang membantu meningkatkan pendapatan dan menjadikan negara sebagai eksporter utama di berbagai sektor. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Korea Selatan berhasil mengubah ekonominya
dari yang agraris sekitar tahun 50-an seperti Indonesia menjadi salah satu ekonomi paling maju di dunia. Bagaimana industri manufaktur Indonesia? Industri manufaktur Indonesia masih tertinggal. Untuk mencapai visi Indonesia Emas, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB harus ditingkatkan menjadi 25% sampai 30% dari PDB. Beberapa faktor utama yang menyebabkan sektor manufaktur Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. 1. Infrastruktur. Kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik yang kurang memadai di beberapa daerah Indonesia menjadi kendala dalam distribusi produk dan meningkatkan biaya produksi. 2. Biaya produksi. Tingginya biaya produksi termasuk upah tenaga kerja, energi, logistik, membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar global. 3. Ketersediaan tenaga kerja terampil. Kekurangan tenaga kerja terampil di bidang manufaktur menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas. 4. Perizinan yang kompleks. Proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit menghambat investasi di sektor manufaktur. Kurangnya inovasi. Rendahnya tingkat inovasi dalam pengembangan produk dan teknologi membuat produk Indonesia kurang menarik bagi konsumen. Apresiasi terhadap produk lokal. Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap produk lokal juga menjadi kendala dalam mengembangkan industri manufaktur di dalam negeri. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dan pelaku industri adalah: 1. Meningkatkan infrastruktur. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung kegiatan industri. 2. Reformasi birokrasi. Mempermudah proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. 3. Meningkatkan kualitas SDM. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. 4. Insentif bagi investor. Memberikan insentif bagi investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur. 5. Pengembangan UMKM. Memberikan dukungan kepada UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. 6. Promosi produk lokal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberi produk lokal. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor manufaktur Indonesia dapat kembali tumbuh dan bersaing di pasar global menuju target visi Indonesia Emas. Sekarang kita lihat pengelompokan industri manufaktur. 1. Pengelompokan berdasarkan fungsi. Ada industri barang modal, yaitu menghasilkan barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain, seperti mesin, peralatan industri, dan kendaraan komersial. 2. Industri barang konsumtif. Menghasilkan barang yang langsung digunakan oleh konsumen akhir seperti makanan, pakaian, elektronik, dan otomotif. 3. Berdasarkan strategi produksi.
make up stock, produksi berdasarkan perkiraan permintaan pasar, cocok untuk produk musiman atau barang sedang tren. Make to order, produksi berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Cocok untuk produk yang dipersonalisasi atau memiliki variasi yang tinggi. 3. Assemble to order, produk sebagian dirakit terlebih dahulu, lalu diselesaikan sesuai pesanan. Cocok untuk produk yang memiliki banyak konfigurasi. Contoh industri manufaktur: makanan dan minuman, pengolahan bahan makanan menjadi produk konsumsi. Tekstil, pembuatan kain dan produk tekstil. Farmasi, produk obat-obatan. Kayu dan furniture, pengolahan kayu menjadi produk furniture. Logam, pengolahan logam menjadi berbagai produk seperti besi baja, termasuk hilirisasi. Pentingnya industri manufaktur. Industri manufaktur dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan banyak peluang kerja. Kedua, pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga, inovasi, mendorong pengembangan teknologi baru. Keempat, kemandirian, mengurangi ketergantungan pada impor. Kesimpulan, industri manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian. Dengan memahami pengelompokan dan contoh-contohnya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas proses produksi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Sekarang kita coba mendalami industri barang modal, yang merupakan salah satu yang terpenting dari industri manufaktur. Industri barang modal adalah salah satu sektor industri manufaktur yang berfokus pada produksi barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain. Industri barang modal berkontribusi besar pada industri manufaktur. Sederhananya, barang-barang yang dihasilkan oleh industri ini bukan untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat, melainkan sebagai alat bantu dalam proses produksi. Contoh barang modal: mesin-mesin pabrik, peralatan industri, kendaraan berat seperti truk dan bulldozer, perangkat komputer untuk industri, alat-alat pertanian, dan berbagai jenis perkakas. Pengelompokan industri barang modal. Secara umum, industri barang modal dapat dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang dihasilkan. 1. Peralatan mesin, meliputi mesin-mesin produksi, mesin-mesin perkakas, mesin cetak, mesin tekstil, dan mesin-mesin produksi lainnya. 2. Peralatan transportasi, meliputi kendaraan komersial seperti truk, bus, alat berat konstruksi, dan peralatan transportasi lainnya yang digunakan dalam proses produksi. 3. Peralatan listrik, meliputi peralatan listrik industri seperti generator, transformer, motor listrik, dan peralatan kontrol industri. 4. Peralatan komputer dan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam otomatisasi industri seperti sistem kontrol industri, robot industri, dan sistem informasi manajemen. 5. Peralatan konstruksi, meliputi peralatan yang digunakan dalam konstruksi bangunan dan infrastruktur seperti crane, ekskavator, dan alat-alat berat lainnya. 6. Peralatan pertanian,
meliputi mesin-mesin pertanian seperti traktor, combine harvester, dan peralatan irigasi. Pentingnya industri barang modal. Barang modal merupakan tulang punggung industri lainnya. Industri barang modal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri lainnya. Tanpa adanya mesin dan peralatan yang memadai, proses produksi di industri lain akan terhambat. 2. Meningkatkan produktivitas. Penggunaan peralatan modern yang dihasilkan oleh industri barang modal dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. 3. Inovasi teknologi. Industri barang modal seringkali menjadi pionir dalam pengembangan teknologi baru yang kemudian dapat diaplikasikan pada industri lainnya. Keempat, meningkatkan daya saing. Dengan menggunakan peralatan yang canggih, produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri dapat lebih berkualitas dan kompetitif di pasar global. Kesimpulan, industri barang modal memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Terima kasih.